Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai contoh dan pembahasan soal pada materi gerak melingkar. Selamat belajar! Soal yang pertama, sebuah kaleng dengan diameter 5 cm dipakai untuk menggulung tali layangan. Besar kecepatan sudut kaleng penggulung tali tersebut agar dalam waktu 1 menit dapat menggulung tali layangan sepanjang 30 meter adalah, nah yang ditanyakannya kecepatan sudutnya berapa. Sekarang mari kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Diameternya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian panjang talinya. Panjang talinya itu adalah 30 meter. Nah, waktu yang diinginkannya adalah 1 menit. Kita rubah ke detik, berarti ini 60 detik. Oke. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut agar waktu dalam 1 menit semuanya tergulung sepanjang 30 meter ini. Nah, berarti yang harus kita cari itu adalah omega. Omega itu 2VF ya persamaannya. Atau bisa kalian pakai 2Pi per T. Terserah mau menggunakan yang apa. Saya akan menggunakan yang ini. Oke, kita pindah di sini. Omega sama dengan 2PF. Nah, sekarang F ini adalah banyaknya putaran per detik. Nanti kita bisa 2pi N per T. Nah, N ini itu berarti apa namanya? Kita bisa cari dengan menggunakan N. Ini berarti panjang talinya. Nah, berapa putaran, berapa gulungannya itu kita bisa cari dengan panjang tali dibagi dengan luas dari penggulungnya. Luas penggulung. Langsung di sini aja ya. 2V dikali N-nya itu panjang talinya 30 meter. Kemudian dibagi dengan T-nya kan 60 detik ya. Nah, luas penggulung, mohon maaf, keliling penggulungnya. Keliling penggulungnya itu adalah, keliling lingkaran itu adalah 2πr atau V dikali D. Karena yang kita ketahui D, maka kita menggunakan V dikali dengan D. Oh, karena D-nya sudah tahu, mari kita langsung ganti saja. Berarti ini V. D-nya adalah 5. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita lihat ini V, ini V. Habis ya. Ini 30 berarti ini ada 2 di sini. 2 ini dan ini. Tinggal 1/5 kali 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat min 2 kita naikkan ke atas. Kalau asalnya di bawah minus, naik ke atas pasti jadi positif. Berarti dibagi 5 ya. 10 pangkat min 2. Pangkat 2 itu berarti 100. Jadi ini hasilnya adalah 20 radian per second. Begitu. Jadi kecepatan sudut untuk menggulung tali layangan adalah 20 radian per second agar dalam 1 menit bisa tergulung semuanya. Soal yang kedua. Sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut tetap 5 radian per second kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, banyaknya putaran yang dihasilkan dalam waktu 4 second.
kita tahu bahwa alfanya ini 5 radian per second kuadrat. Kemudian bergerak dari keadaan diam, berarti omega 0-nya sama dengan 0. T-nya adalah 4 second. Yang ditanyakan adalah putaran, berarti kita bisa pakai theta. Theta sama dengan omega 0, T plus minus setengah alfa dikali T kuadrat. Omega 0-nya 0, plus berarti ya setengah, alfanya adalah 5, dikali dengan T-nya 4, dikuadratkan. Tulis 4. Ini berarti berapa? 2 ya. 8 kali 5, 40. Ini 40 radian satuannya, tetanya. Tapi yang ditanyakan adalah putaran. Berapa banyak putarannya? Berarti kita bisa rubah dari radian ke putaran. Ingat, satu putaran itu adalah 2 pi radian. Nah, maka sekarang 40 radian itu sama dengan 40 dibagi dengan 2 V putaran. Nah, ini ya, ketika dirubah berarti kita peroleh 20 per pi putaran. Nah, ini dia tetanya. Gitu, putaran dan radian itu satuannya gitu ya, tergantung diminta dari soal. Begitu. Nomor yang selanjutnya. Sebuah roda yang berdiameter 50 cm menggelinding tanpa selip di jalanan kasar sehingga menempuh jarak 5 meter. Maka roda telah berputar sebanyak, masih yang dicarinya adalah berapa putar. Oke. Kalau ditanya berapa putaran berarti itu theta ya. Theta, kita tahu bahwa theta itu adalah S per R. S itu berarti luas dari lingkarannya 2 pi. S-nya kan udah diketahui ya. Jaraknya adalah 5 pi. Per R-nya itu adalah, ini yang diketahuinya adalah diameter. Diameternya 50 cm. Maka R-nya adalah 50 per 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berarti kita pakai ini 5 per 2 kali 10 pangkat min 1 saja. Tinggal min 1. Berarti ini ada 5, ini 5. 2 V per 10 pangkat min 1. Atau 20 V. Begitu. Ini satuannya masih radian. Kalau mau dirubah ke putaran, berarti ini 20 V dibagi dengan 2 V. Sama dengan 10 putaran. Nah, ini dia. Jadi kalau dirubah dari radian ke putaran, tinggal kalian bagi aja 2 V-nya. Nomor 4. Sebuah partikel berada dalam sebuah piringan yang bergerak pelingkar dengan kecepatan angular tetap, yaitu 4 radian per second. Pada saat awal pengamatan, posisinya berada pada 2 radian. Tentukan posisi sudut partikel setelah bergerak selama 5 second. Ini berarti kasusnya GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, untuk nomor 4 ini, yang ditanyakan adalah posisi. Maka kita bisa menggunakan persamaan theta sama dengan, karena ada posisi awalnya, berarti theta 0 ditambah omega dikali dengan T. Nah, theta 0-nya 2, omega-nya adalah 4, kecepatan sudut omega itu, dikali dengan waktunya adalah 5 second. Jadi 2 ditambah 20. Hasilnya adalah 22 radian. Begitu.
Nomor selanjutnya. Roda sebuah sepeda motor berputar dengan kecepatan sudut 100 rpm. Putaran per menit maksudnya. Akibat pengereman, kecepatan sudutnya berkurang menjadi 60 rpm. Jika perlambatan yang dialami roda tersebut adalah 20 putaran per menit, berapakah banyak putaran yang telah dilakukan roda selama pengereman itu? Nah, kalau di kalimatnya itu perlambatan, berarti nanti tandanya negatif ya. Tanda di mana? Di sini. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya putaran. Berarti kita pakai persamaan ini aja. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Yang tadinya theta ya. Nah, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat. Kan ini plus minus. Tadi di sini kasusnya adalah perlambatan. Maka ini tandanya negatif. Berarti 2 dikali alfa dikali dengan theta. Omega T kuadrat berarti kecepatan sudut akhir. Nah, akhirnya setelah pengereman itu 60. Berarti ini 60 kuadrat sama dengan kecepatan sudut awalnya adalah 100 rpm. Berarti ini 100 kuadrat dikurangi 2. Nah, perlambatannya adalah 20 putaran per menit. Berarti ini dikali 20 dikali dengan theta. Nah, kita pindah ruaskan ya. Yang ini, yang tandanya negatif, biar jadi positif. Berarti ini 40 theta sama dengan 10.000 dikurangi 3.600. Maka 40 theta sama dengan 64.000 ya. 6.400. Ini dibagi berarti tetanya hasilnya adalah 160 putaran. Nah, satuannya langsung putaran karena yang diketahuinya di sini juga putaran RPM. Gitu. Nomor selanjutnya. Sebuah titik materi bergerak melingkar berubah beraturan dengan kecepatan awal sudut 10 radian per second. Setelah bergerak selama 20 second, titik materi tersebut berhenti bergerak. Tentukanlah percepatan sudut dan besar sudut yang ditempuh. Dia diketahui bahwa kecepatan sudut awalnya itu 10 radian per second. Setelah bergerak selama 10 second, 20 second, dia berhenti bergerak. Berarti omega T-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, kita cari dulu percepatan. Kita bisa menggunakan omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa dikali dengan T. Nah, karena dia perlambatan, maka omega T-nya kan 0 ya. Omega 0-nya 10, berarti ini negatif. Alfanya yang dicari ini dikali 20. 20 sama dengan, dipindah ruas ya, 20 alfa sama dengan 10. Berarti alfanya adalah 10 per 20 atau setengah. Nah, kemudian yang kedua adalah besar sudut. Sudutnya berapa? Berarti kita cari menggunakan theta. Theta sama dengan omega 0 T plus minus setengah alfa dikali T kuadrat. Theta sama dengan 10 dikali dengan 20 dikurangi setengah dikali setengah ya. Dikali T-nya adalah 20 dikali dengan 20. Ini 10, ini juga 10. Ini berarti 200 dikurangi 100. Ini tetanya. Berarti theta hasilnya 100 radian. Itu. Nah, karena diketahuinya radian. Kalau mau dirubah ke putaran silahkan. Tinggal dibagi 2 V. Berarti jadi 50 per V putaran.
Oke, itu dia contoh-contoh soal pada gerak melingkar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.